Rahasia kaki sekuat baja meski usia 90, cukup makan ini setiap hari, terbukti ampuh. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, atau mulai merasa kaki mudah lemas, cepat capek saat berdiri, dan takut jatuh saat berjalan, video ini wajib Anda tonton sampai akhir. Karena menurut para ahli kesehatan lansia, ada satu jenis makanan sederhana dan murah yang jika dikonsumsi rutin, mampu membantu menjaga kekuatan kaki bahkan hingga usia 90 tahun. Bukan obat mahal, bukan suplemen impor, tetapi makanan yang sering diremehkan. Satu kebiasaan kecil setiap hari bisa menjadi pembeda antara kaki yang kuat atau kaki yang semakin melemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hormat untuk para orang tua hebat dan keluarga tercinta dimanapun berada. Selamat datang di channel ini, channel yang membahas kesehatan lansia dengan bahasa sederhana, tenang, dan mudah dipahami. Sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe agar channel ini terus berbagi ilmu kesehatan yang bermanfaat untuk orang tua dan keluarga kita. Tulis juga di komentar, Anda menonton dari kota atau desa mana, agar kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Mari kita awali dengan doa. Ya Allah, berikan kami tubuh yang kuat, kaki yang sehat, dan umur yang panjang dalam keadaan berkah. Jauhkan kami dari penyakit dan risiko jatuh di usia senja. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa kaki lansia mudah lemah seiring usia? Banyak lansia berkata, dulu saya kuat berdiri lama, sekarang sebentar saja sudah gemetar. Menurut dokter, kaki yang melemah di usia lanjut bukan terjadi tiba-tiba. Ia terjadi perlahan, tahun demi tahun, tanpa disadari. Seiring bertambahnya usia, massa otot alami menurun. Ini disebut sarkopenia. Otot kaki yang dulu kuat, perlahan mengecil jika tidak dirawat dengan baik. Selain itu, aliran darah ke kaki juga tidak sekuat dulu. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, sehingga oksigen dan nutrisi tidak mengalir optimal. Akibatnya, kaki mudah pegal, mudah lelah, dan terasa berat saat melangkah. Masalahnya, banyak lansia menganggap ini hal wajar dan membiarkannya. Padahal, kaki yang lemah meningkatkan risiko jatuh, patah tulang, bahkan kehilangan kemandirian. Dokter menegaskan, usia memang tidak bisa dihentikan, tetapi pelemahan kaki bisa diperlambat. Caranya bukan hanya dengan olahraga, tetapi juga dengan asupan makanan yang tepat. Dan inilah yang jarang diketahui banyak orang. Jika Anda ingin tetap bisa berjalan kuat hingga usia lanjut, tekan tombol like sekarang. Di bab berikutnya, kita akan membahas makanan sederhana yang diam-diam menjadi rahasia kaki kuat hingga usia 90 tahun. Terbongkar, makanan sederhana ini kuatkan kaki lansia. Banyak orang mengira untuk punya kaki kuat harus makan daging mahal atau minum suplemen khusus. Padahal menurut ahli gizi lansia, ada satu jenis biji-bijian murah yang sangat membantu kekuatan otot kaki. Makanan ini mudah ditemukan, mudah diolah, dan aman dikonsumsi lansia setiap hari. Makanan itu adalah kacang-kacangan tertentu yang kaya protein nabati, serat, dan mineral penting. Protein membantu membangun otot, magnesium membantu kontraksi otot, dan zat besi membantu aliran oksigen ke kaki. Yang membuatnya istimewa, protein dari biji-bijian ini lebih mudah dicerna dibanding protein berat. Dokter menjelaskan, lansia sering mengalami masalah pencernaan. Jika protein sulit dicerna, otot tidak mendapat manfaat maksimal. Dengan konsumsi rutin, otot kaki mendapat nutrisi untuk bertahan dan memperkuat diri. Bukan dalam semalam, tetapi perlahan dan konsisten. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi ini melaporkan kaki lebih kuat, tidak mudah gemetar, dan lebih percaya diri saat berjalan. Namun ingat, cara mengolah dan jumlahnya juga sangat penting. Di bab berikutnya, kita akan bahas cara mengonsumsi yang benar agar manfaatnya maksimal dan aman untuk lansia.
tetap tonton sampai lanjutannya. Cara konsumsi yang benar agar kaki makin kuat. Makanan sehat bisa berubah menjadi masalah jika dikonsumsi dengan cara yang salah. Dokter menekankan, lansia harus memperhatikan jumlah, waktu, dan cara pengolahan. Biji-bijian atau kacang sebaiknya direndam atau dimasak hingga lunak agar mudah dicerna. Hindari digoreng berlebihan, karena lemak jenuh justru membebani pembuluh darah. Waktu terbaik mengonsumsinya adalah pagi atau siang hari, saat metabolisme tubuh masih aktif. Kombinasikan dengan sayur hijau dan cukup air putih agar penyerapan nutrisi lebih optimal. Dokter juga mengingatkan, makanan ini bukan pengganti aktivitas. Ia adalah pendukung utama, sementara gerakan ringan tetap dibutuhkan agar otot bekerja. Kombinasi inilah yang membuat kaki tetap kuat hingga usia lanjut. Apakah Anda rutin mengonsumsi kacang-kacangan? Tulis di komentar. Di bab selanjutnya, kita akan bahas kesalahan lansia yang justru membuat kaki makin lemah tanpa disadari. Kesalahan sehari-hari yang diam-diam membuat kaki makin lemah. Banyak lansia sudah makan sehat, tetapi kakinya tetap terasa lemah. Menurut dokter, masalahnya sering bukan pada makanannya, melainkan pada kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Kesalahan pertama adalah terlalu lama duduk atau berbaring. Duduk berjam-jam membuat otot kaki tidak digunakan. Jika otot jarang dipakai, ia akan mengecil dan melemah. Kesalahan kedua adalah takut bergerak karena khawatir jatuh. Rasa takut ini justru membuat kaki semakin jarang digunakan. Akibatnya, keseimbangan makin menurun. Dokter menegaskan, yang berbahaya bukan bergerak, tetapi tidak bergerak sama sekali. Kesalahan ketiga adalah kurang minum air putih. Dehidrasi ringan saja bisa membuat otot mudah kram dan terasa lemas. Kesalahan keempat adalah sepatu atau alas kaki yang tidak tepat. Sandal licin atau sepatu terlalu tipis membuat kaki tidak stabil saat melangkah. Kesalahan kelima adalah mengabaikan nyeri atau pegal. Banyak lansia berkata, nanti juga hilang sendiri. Padahal nyeri adalah sinyal tubuh bahwa ada bagian yang perlu diperhatikan. Dokter selalu mengingatkan, perubahan kecil hari ini bisa menentukan kekuatan kaki di tahun-tahun berikutnya. Jika Anda pernah melakukan salah satu kebiasaan ini, jangan khawatir. Di bab berikutnya, kita akan bahas gerakan aman yang bisa memperkuat kaki tanpa membahayakan lansia. Gerakan aman penguat kaki lansia mudah dilakukan di rumah. Banyak lansia berpikir, untuk kuat harus olahraga berat. Padahal dokter berkata, gerakan ringan yang rutin jauh lebih bermanfaat. Gerakan pertama adalah berdiri dari duduk secara perlahan. Latihan ini melatih otot paha dan petis, yang sangat penting untuk berjalan. Gerakan kedua adalah mengangkat tumit saat berdiri berpegangan. Latihan ini membantu menguatkan betis dan menjaga keseimbangan. Gerakan ketiga adalah menggerakkan kaki sambil duduk. Luruskan kaki, tahan beberapa saat, lalu turunkan perlahan. Ini sangat aman dan bisa dilakukan sambil menonton TV. Dokter menekankan, tidak perlu banyak repetisi, yang penting konsisten setiap hari. Jika tubuh terasa lelah, istirahatlah, jangan memaksakan diri. Gerakan yang dilakukan dengan tenang memberi sinyal pada otot untuk tetap aktif dan kuat. Dalam beberapa minggu, banyak lansia merasakan kaki lebih stabil dan lebih percaya diri saat berjalan. Apakah gerakan ini terasa mudah? Tulis di komentar. Di bab selanjutnya, kita akan bahas hubungan kaki, syaraf, dan keseimbangan yang sering tidak disadari lansia. Hubungan kaki, syaraf, dan keseimbangan tubuh. Kaki yang kuat tidak hanya soal otot. Dokter menjelaskan, syaraf dan keseimbangan memiliki peran yang sangat besar. Seiring bertambahnya usia, syaraf di kaki menjadi kurang sensitif. Inilah sebabnya banyak lansia merasa kakinya tidak sekuat dulu. Jika syaraf tidak mendapat rangsangan, otot juga ikut melemah. Karena itu, dokter menyarankan latihan keseimbangan sederhana. Misalnya berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan, atau berjalan perlahan dengan fokus pada setiap langkah. Latihan ini membantu otak dan kaki kembali bekerja sama. Selain itu, nutrisi juga mempengaruhi kesehatan syaraf.
vitamin tertentu dan protein nabati membantu menjaga fungsi syaraf kaki. Kombinasi antara makanan yang tepat dan gerakan ringan adalah kunci utama. Dokter menegaskan, keseimbangan bukan soal berani, tetapi soal melatih tubuh secara bertahap. Jika Anda ingin tetap seimbang dan terhindar dari jatuh, tetap tonton video ini. Bab terakhir akan menjadi penutup penuh makna, doa, dan ajakan hidup lebih sehat di usia senja. Kaki kuat, hidup lebih bermakna. Di usia 90 tahun, kaki yang kuat bukan soal gagah atau cepat, tetapi soal bisa berdiri sendiri, berjalan tanpa takut, dan menjalani hari dengan tenang. Tanda-tanda kaki mulai kuat kembali. Jangan diabaikan. Banyak lansia bertanya, bagaimana saya tahu kaki saya mulai kuat? Dokter menjelaskan, tubuh selalu memberi tanda jika kita mau memperhatikan. Tanda pertama adalah lebih percaya diri saat berdiri. Kaki tidak lagi terasa gemetar saat bangun dari duduk. Tanda kedua adalah lebih ringan saat berjalan. Langkah terasa stabil, tidak ragu-ragu, dan tidak mudah tersandung. Tanda ketiga adalah berkurangnya pegal dan nyeri. Otot kaki yang mendapatkan nutrisi dan digunakan secara rutin akan terasa lebih nyaman. Tanda keempat adalah keseimbangan membaik. Saat berdiri, tubuh tidak mudah oleng ke kiri atau kanan. Tanda kelima adalah energi meningkat. Kaki yang kuat membantu tubuh bergerak lebih bebas, dan ini mempengaruhi semangat hidup. Dokter menegaskan, perubahan ini tidak instan, namun jika dirasakan, itu pertanda tubuh merespon dengan baik. Yang penting, jangan berhenti di tengah jalan. Kekuatan kaki harus dijaga, bukan hanya dicapai. Apakah Anda merasakan salah satu tanda ini? Tulis di komentar. Di bab berikutnya, kita akan melakukan tes sederhana untuk mengecek kekuatan kaki di rumah. Tes sederhana kekuatan kaki bisa dilakukan di rumah. Anda tidak perlu alat mahal atau pergi ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi kaki Anda. Dokter membagikan tes sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Tes pertama adalah tes berdiri dari kursi. Duduk di kursi tanpa roda. Coba berdiri tanpa bantuan tangan. Jika bisa dilakukan dengan stabil, itu pertanda otot kaki masih bekerja baik. Tes kedua adalah tes berdiri satu kaki. Berpegangan di meja atau dinding. Angkat satu kaki selama 10 detik. Jika tubuh tetap seimbang, itu pertanda syaraf dan otot cukup baik. Tes ketiga adalah tes berjalan lurus. Berjalan perlahan sejauh beberapa langkah. Perhatikan apakah kaki terasa mantap atau mudah goyah. Dokter mengingatkan, tes ini bukan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Tes ini untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Jika terasa sulit, jangan berkecil hati. Itu justru tanda tubuh butuh perhatian lebih. Dengan nutrisi yang tepat dan gerakan ringan yang rutin, banyak lansia mengalami perbaikan. Bagikan video ini kepada orang tua dan keluarga. Bab terakhir akan menjadi penutup penuh makna, doa, dan ajakan hidup lebih sehat di usia senja. Kaki kuat, hidup lebih bermakna. Di usia 90 tahun, kaki yang kuat bukan soal gagah atau cepat, tetapi bisa berdiri sendiri, berjalan tanpa takut, dan menjalani hari dengan tenang. Dokter telah membuktikan, kekuatan kaki bukan milik orang muda saja. Dengan nutrisi yang tepat, gerakan ringan, dan kebiasaan yang benar, kaki bisa tetap kuat hingga usia lanjut. Satu makanan sederhana, dikombinasikan dengan kebiasaan baik, bisa membuat perbedaan besar. Bagi para lansia, jangan pernah merasa terlambat. Perubahan kecil hari ini lebih baik daripada penyesalan di masa depan. Bagi anak dan keluarga, perhatian kecil bisa mencegah jatuh dan menjaga kemandirian orang tua. Ya Allah, kuatkan kaki kami, jaga langkah kami, dan jagalah kami dari bahaya jatuh di usia senja. Berikan kami kesehatan hingga akhir hayat. Amin ya Robbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang tercinta.
Tulis di komentar dari kota mana Anda menonton, agar kita bisa saling mendoakan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.